Iya, lo selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di hari yang cerah ceria ini. Eh, kita memperingati 2 hari yang besar, Lor, belum lama ini, yaitu Hari Kartini dan Hari Bumi, tanggal 21 April dan 22 April. Ya, kenapa penting, Lor? Ya, semua hari yang menjadi hari nasional, walaupun nggak libur itu memang pasti motifnya itu sesuatu yang penting ya. Kalau Hari Kartini, itu uh, didorong oleh situasi uh, kolonial ya waktu itu. Settingnya Ibu Kartini di masa kolonial, sangat besar kemungkinan di lingkungan beliau hidup, yaitu di lingkungan bupati waktu itu di Jepara dan sekitarnya, itu situasinya ya budaya feodal gitu ya, di mana menempatkan wanita atau perempuan itu di kelas nomor sekian, tidak menjadi prioritas. Nah, itu pentingnya gerakan yang dilakukan oleh Ibu Kartini itu sebagai sebuah gerakan tanda petik ya, perlawanan kaum wanita, khususnya di lingkungan-lingkungan yang uh, harusnya bisa mendapatkan akses pendidikan. Itu ternyata balik lagi pada diminta menjadi kodratnya wanita, yaitu hanya macak, masak, dan manak. Itu katanya di situ. Jadi pentingnya Hari Kartini itu gerakan perlawanan terhadap kodrat wanita itu tidak hanya di seputar itu, tidak hanya di seputar sumur, dapur, dan kasur. Itu loh. Semestinya gerakan Kartini ini lebih substantif lagi gitu. Tidak hanya diperingati dengan dirayakan dengan mengenakan budaya daerah, pakaian-pakaian khususnya itu, tapi lebih pada hak-hak kaum perempuan, bagaimana akses pendidikan, akses sosial ekonomi, akses politik. Dalam hal ini kan berarti apa? Dan bagaimana perilaku kita secara umum terhadap perempuan, akses terhadap pekerjaan yang sama, equal gitu ya, tidak memandang jenis kelamin, dan juga menghormati hak-hak kodratinya perempuan itu ya, yang tidak menghalangi mereka untuk berprestasi. Tuh, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita itu. Kemudian akses politiknya itu ya mestinya bukan hanya kuota perempuan untuk mencalonkan, tapi bagaimana dia terpilih dan tidak terbedakan dengan pertarungan yang sama, tetapi gerakan politik perempuan itu bisa mewarnai, menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan politik di parlemen maupun di eksekutif. Siapa yo yang sudah ke arah situ, mestinya terus didorong untuk itu. Nah, Hari Bumi ini menjadi penting karena situasi dan kondisi bumi kita itu lama-kelamaan juga mengalami yang kalau orang bilang penuaan. Usia bumi itu yang sudah bermiliar tahun, prediksinya itu masih berapa miliar tahun, tetapi bahwa kondisi bumi itu harusnya menjadi tempat tinggal bagi manusia yang dibuat nyaman. Seperti kita berada di lingkungan rumah itu bagaimana, bukan masalah baik dan buruknya, yang karena indikator baik dan buruknya itu
bagaimana kita merasakan kemanfaatan kita tinggal di bumi. Baik dan buruknya bumi itu bagaimana kita menjaga keasrian atau keaslian bumi itu. Bagaimana bumi itu masih bisa melaksanakan fungsi apa ya? Ya kalau disebutnya kan selama ini bumi itu ya ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu berarti apa? Tempat di mana rahim beliau, ibu itu melahirkan. Kalau melahirkan berarti memberikan kehidupan. Kita refleksi apakah kondisi bumi itu bisa, unsur tanahnya itu bisa memberikan kehidupan bagi kita. Kita lihat di kanan dan kiri, apakah jumlah sawah yang menghasilkan produksi tanaman baik palawija maupun juga padi itu juga sudah kelelahan tanahnya itu. Apakah semua pihak bisa memberikan perlindungan terhadap tanah-tanah itu, pemuliaan terhadap unsur tanah? Iya. Apakah negara hadir dalam berkurangnya tanah-tanah untuk persawahan? Iya. Bagaimana hutan-hutan kita yang melaksanakan fungsi alamiahnya itu sebagai apa? Ya sebagai sumber kehidupan, penjaga kelestarian alam, baik nabati maupun apa istilahnya hewani, kehidupan tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan yang ada di dalamnya, dan memberikan kehidupan bagi semua makhluk yang ada di dalamnya. Berapa jumlah hutan yang akhirnya harus terkurangi, terkalahkan oleh yang namanya kehendak dan keinginan manusia. Iya. Bumi apakah diberi kesempatan untuk secara alamiah memberikan apa istilahnya kehidupan, tidak disakiti oleh mesin-mesin pemburu hasil bumi, hasil tambang yang lubang-lubangnya dibiarkan menganga dengan unsur-unsur kimia yang masih melekat di dalamnya. Bumi apakah selalu dirawat karena dia telah memberikan banyak hal, sehingga kita tidak membuang sampah, tidak membuang unsur plastik yang akan tidak mudah untuk diurai, sehingga fungsi utama bumi untuk mengurai zat-zat yang bisa diurai untuk menjadikan pupuk dan sebagainya itu terhambat oleh sampah-sampah yang dibuat oleh manusia. Iya. Itulah refleksi kita. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita yang memberikan oksigen gitu ya, seperti ini yang kita hirup setiap saat itu secara alamiah juga akan bisa diproduksi dengan baik kalau pohon itu ada. Pohon itu ada. Kalau tidak ada berarti ditebangi bagaimana memproduksi oksigen dan menyerap karbon katanya gitu. Itu refleksi kita. Walaupun kita jauh dari pusat persoalan, tapi kan setiap perubahan iklim itu terjadi dan pasti mempengaruhi daerah yang lain di seluruh bumi. Tingginya air permukaan laut, cuaca ekstrim, dan juga tanah longsor di mana-mana, banjir, itu jawaban alam terhadap perilaku manusia. Makanya wanita, perempuan, dan bumi itu sangat berkaitan karena dia sumber kehidupan.